Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi ajmain. Senang sekali saya Firgi Rana kembali hadir menjumpai Anda di antara kolbu pendidikan hati inspirasi. Seperti biasa di Jumat sore ini kami akan mengajak pemirsa dari rumah untuk memahami Islam dan pada kesempatan di sore hari ini tema yang kami angkat itu adalah makna syukur dalam kehidupan sehari-hari. Jadi dalam agama Islam syukur sangat ditekankan sebagai bentuk ibadah dan kesadaran akan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tidak bisa pungkiri dalam kehidupan sehari-hari ini banyak sekali nikmat Allah yang diberikan kepada kita semua yang ada di muka bumi ini. Dan terkadang dari kita dan banyak dari kita yang kurang mensyukuri nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Sebagai muslim sejati, bagaimana cara kita untuk mensyukuri nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga semakin nikmat yang diberikan oleh Allah akan ditambahkan di kegiatan-kegiatan kita yang lainnya. Nah, untuk mengulas lebih lengkap lagi terkait tema kita di sore hari ini, di studio TVRI Bangka Belitung sudah bergabung Ustadz Yuda Abdurrahman yang akan bergabung yang memberikan kita edukasi di sore hari ini. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Apa kabar Ustadz? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Jadi ini temanya sangat menarik sekali terkait dengan syukur dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Seperti biasa kita di segmen pertama ini akan mendengarkan tausiah singkat dari Ustadz terlebih dahulu. Silakan Ustadz. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukranillah wa aqibatu littaqwa wa salatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah ma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wa qala alaihi salatu wassalam ittaqillaha haitsuma kunta watbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para pemirsa dimanapun Anda berada, alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala telah berikan begitu banyak kenikmatan kepada kita. Nikmat apapun itu yang kita minta ataupun yang tidak kita minta, kecil ataupun besar, dan ini semua wajib untuk kita syukuri. Tujuannya tidak lain dan tidak bukan agar kita menjadi hamba yang senantiasa dilapangkan hatinya. Bukan cuma dilapangkan hatinya, tetapi juga ditambahi nikmatnya dan dilapangkan segala urusannya. Karena ini merupakan perintah yang jelas yang Allah Subhanahu wa taala telah ungkapkan di dalam Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk mengingat Allah dalam artian banyak berzikir kepada Allah. Zikir dalam makna yang luas ataupun makna yang sempit, dan juga mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wadhkuruni wadhkuruni," ya, kemudian ingatlah kalian kepadaku, kemudian washkuruli wala takfurun, ya, jangan kalian ya kufur kepadaku, bersyukurlah kalian kepadaku, ya. Jadi kata Allah Subhanahu wa taala, "Wadhkuruli adzkurkum," ingatlah kalian kepadaku maka aku akan ingat kepada kalian. Ingat di sini maknanya adalah zikir. Kalau kita lihat di lafaz ayat ini, ya, dia memiliki padanan kata yang luas. Jadi bukan bermakna zikir dalam artian mengingat saja dalam terjemahan tekstualnya, tetapi zikir dalam makna yang luas bisa bermakna membaca Al-Qur'an, karena Al-Qur'an juga zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala di ayat yang lain, ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun." Sesungguhnya kami yang menurunkan az-zikra, yakni Al-Qur'an ini, kata para mufassir, dan kami juga akan menjaganya. Kemudian juga zikir yang paling ringan dengan memperbanyak tasbih, kemudian tahlil, takbir, juga istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Zikir dalam makna yang luas bisa juga bermakna dengan mengerjakan salat. Salat juga termasuk zikir, kata Allah Subhanahu wa taala. Beliau Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an mengatakan bahwa kita diperintahkan untuk mengerjakan salat dalam rangka berzikir, ini mengingat Allah Subhanahu wa taala. Wa aqimus salata li dzikri. Tegakkanlah salat untuk mengingat aku. Nah, kemudian dengan cara itulah Allah pun akan mengingat kita. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Ingatlah kalian kepadaku maka aku akan mengingat kalian." Oleh karenanya, pemirsa semua, jika ingin hidup kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka
Kita harus banyak-banyak mengingat Allah agar Allah juga mengingat kita dalam keadaan apapun. Sebagaimana jika kita memiliki teman dekat yang senantiasa bersama-sama dengan kita, maka dia teman yang paling kita ingat, paling banyak perhatiannya kepada kita, maka kita pun akan banyak memberikan dan mencurahkan perhatian kita kepada sahabat kita tersebut. Demikian Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kiranya kalau kita melupakan Allah Subhanahu wa taala? Ya, meninggalkan salat, tidak pernah berzikir, tidak pernah baca Quran, seperti itu lalai daripada mengingat Allah Subhanahu wa taala. Tiba-tiba ketika diberikan masalah, diberikan ujian, kita ingin mendapatkan kemudahan daripada Allah Subhanahu wa taala. Baru setelah itu kata Allah Subhanahu wa taala, washkuruli wala takfurun. Bersyukurlah kalian kepadaku, yakni bersyukur terhadap nikmat-nikmat yang aku berikan dan jangan pernah kalian kufur. Kufur dalam makna apa? Tidak mensyukuri nikmat-nikmatku apapun itu. Dan ini terkadang sering Allah Subhanahu wa taala berikan beberapa ujian-ujian dalam rangka melihat bagaimana kesyukuran kita. Terkadang banyak rencana-rencana dalam hidup kita yang sudah kita atur dengan maksimal, yang sudah kita ikhtiarkan dengan sempurna, ternyata hasilnya di luar ekspektasi. Ya. Hasilnya kadang-kadang di luar perhitungan kita. Banyak kita dapati beberapa kawan-kawan pengusaha, dia punya pertimbangan-pertimbangan bisnis. Kalau saya buka di tempat ini jalannya jalan yang ramai. Saya bisa buka pagi hari sarapan karena ini tempat orang berlalu lalang, ya. Orang-orang berangkat kerja lewat sini, orang-orang berangkat sekolah lewat sini. Kalau saya buka malam juga sama, saya bisa bikin kafe dan semisalnya. Ternyata setelah dia buat perhitungan seperti itu, dengan modal sekian saya akan dapat untung sekian. Kalau saya publikasikan sekian, maka yang datang akan sekian. Tidak sesuai dengan ekspektasi, tidak sesuai dengan harapan sama sekali. Di situ Allah ingin menguji rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah kita akan mensyukuri nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala berapapun kadarnya? Karena ingat, rezeki yang mengatur adalah Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya bisa memperhitungkan, merencanakan, ya, tetapi sekali lagi semua ada dalam kudrat dan iradatnya Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika kita bersyukur, bisa jadi ya ini cara Allah Subhanahu wa taala ingin membentuk mental yang kokoh terhadap nilai-nilai usaha yang akan kita bangun. Karena kita semua tahu usaha pasang dan surut. Kadang-kadang rencana kita sesuai dan kadang-kadang berbeda dengan apa yang kita sudah rencanakan, seperti itu. Nah, ketika seorang hamba mensyukur nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan mendapatkan kelapangan hati. Jadi itu yang lebih dahulu ingin kita cari. Kita ini kan ingin hidup kita ini bahagia. Tetapi begitu banyak manusia yang ingin kebahagiaan, tapi dia tidak tahu apa saja aspek-aspek yang menunjang kebahagiaan itu datang ke dalam kehidupan kita. Di antaranya adalah menjadikan hati kita sebagai wadah yang luas seluas-luasnya. Ya, dalam artian apa? Menjadikan hati kita wadah yang seluas-luasnya. Hati kita ini, saya sering analogikan seperti ruangan yang kecil. Kalau ruangan yang kecil ini kita isi dengan berbagai macam angan-angan dunia kita, kita ingin punya mobil mewah, kita ingin punya rumah mewah, kita ingin punya jabatan yang bagus, karir yang cemerlang dan semisalnya harta yang berlimpah, maka lambat laun akan semakin habis ruang di hati kita tadi, dia akan menyempit, menyesakkan dada kita. Nah, yang itu kadang-kadang membuat kita terasa tidak bahagia hidupnya. Tetapi kalau kita kosongkan hati kita dari segala macam hal-hal yang bersifat materialistik tadi, kita lapangkan, kita hanya isi dengan satu zat yang maha kaya, zat yang memberikan kekayaan, zat yang menjadikan hambanya kaya, ya, maka kita akan menjadi manusia paling kaya apapun keadaannya. Nanti syukur ini akan sepadan dengan makna qanaah. Qanaah ini tadi merasa cukup dengan pemberian Allah Subhanahu wa taala. Itulah kata Imam Syafi'i, beliau mengatakan al-qanaatu kanzun la yufna. Qanaah itu adalah harta simpanan, atau qanaah itu adalah peti yang tidak akan pernah habis. Ya, dalam artian ketika kembali ke analogi kita tadi, kalau hati kita betul-betul kosongkan daripada perkara-perkara yang sifatnya materialistik, maka apapun keadaannya, kita pasti akan merasa cukup, kita akan merasa syukur, dan itu yang mendatangkan kebahagiaan. Tetapi kalau kita selalu merasa kurang, perkara dunia, dia seperti air laut. Seseorang ketika dia haus, kemudian dia meminum air laut, semakin banyak yang dia minum, maka semakin
bertambah rasa hausnya. Tetapi kalau kita ya hanya mencari apa yang Allah Subhanahu wa taala telah tetapkan, kemudian kita ridho dengan itu, maka inilah sebab yang akan menjadikan hati kita lapang. Ya, ketika hati sudah lapang, pikiran jernih, maka akan muncul beberapa pertimbangan-pertimbangan baik, beberapa ide-ide cemerlang dan semisal. Tapi kalau hatinya sudah muram, ya, sudah murung begitu ya, maka segala hal dalam hidupnya itu akan menjadi runyam, ya, semuanya akan menjadi kusut. Kenapa? Hatinya kotor, tidak tidak bersih, tidak jernih, sehingga dia sulit untuk mencari celah yang paling sempit, sekalipun dia sulit untuk menemukan titik yang tersembunyi di dalam air yang sejernih apapun. Nah, itu yang sebenarnya harus betul-betul kita perhatikan dari konsep syukur dalam kehidupan kita. Ya, seperti itu. Jadi kalau seandainya kita mensyukuri nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala, ya, Allah akan berikan kelapangan ke dalam hati kita. Bukan cuma itu, Allah Subhanahu wa taala juga akan berikan tambahan, ya, dalam Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala di ayat yang lain beliau berfirman, ya, la in syakartum la azidannakum. Kalau kalian mensyukuri nikmat-nikmatku apapun itu, ya. Kalau kita tempatkan diri kita ini sebagai seorang hamba kan begitu. Dia tidak punya kuasa apapun. Apa yang dikasih oleh tuannya itu yang dia makan, itu yang dia minum, itu yang dia terima, itu yang dia lakukan. Seperti itu. Maka kalau dia senantiasa berada dalam, ya, jalan yang demikian, maka dia akan senantiasa bahagia. Ya, jadi kalau kita mensyukuri apa yang Allah berikan, la azidannakum. Di sini dikasih nun taukid, ya, lam taukid dan nun taukid tsaqilah. Dalam ilmu gramatikal bahasa Arab menunjukkan makna kepastian. La azidanna, sungguh pasti kami akan tambahkan nikmat itu kepada kalian. Wala in kafartum, tapi kalau kalian kufur terhadap nikmatku, tidak bersyukur terhadap nikmatku, mencela nikmat-nikmatku, inna adzabi lasyadid, sungguh azabku sangat perih, kata Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang membuat hidup kita sulit sebenarnya. Ya, banyak mengeluh, tidak bersyukur, merasa kurang. Sebenarnya yang membuat tidak bahagia demikian, ya. Padahal bisa jadi, ya, apa-apa yang Allah berikan walaupun mungkin tidak sama dengan apa yang kita angan-angankan, kita cita-citakan, sejatinya ini adalah kebaikan-kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala telah tentukan terhadap diri kita. Di Quran Allah Subhanahu wa taala, ya, menyampaikan satu ayat yang hendaknya kita senantiasa jadikan ini pegangan. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya, wa asa an takrahu syai'a. Bisa jadi kalian tidak menyukai suatu perkara. Wa huwa khairul lakum, tetapi menurut Allah itu baik untuk kalian. Sebaliknya, wa asa an tuhibbu syai'a. Bisa jadi kalian menyukai, menginginkan, mendamba-dambakan suatu perkara. Wa huwa syarrul lakum, padahal perkara itu buruk untuk kalian. Nah, ini bottom line dari ayat ini apa? Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah Maha mengetahui apa yang terbaik untuk kalian, sedangkan kalian tidak mengetahui apa yang terbaik untuk kalian. Jadi kita ini, ya, jangankan mengetahui masa depan, mengetahui apa yang terjadi di kemudian hari, mengetahui apa yang terjadi di balik tembok ini aja kita tidak tahu. Tidak bisa menerka-nerka. Maka bisa jadi kadang-kadang pasti kami selalu sampaikan ada hikmah yang harus kita cari, yang harus kita susun puzzle-puzzle itu, sehingga nampak jelaslah gambar apa yang sebenarnya Allah Subhanahu wa taala inginkan dari perkara yang mungkin, ya, tidak kita sukai, tidak kita senangi, sehingga terkadang membuat kita tidak bersyukur atas nikmat dan karunia daripada Allah Subhanahu wa taala. Oke, baik, terima kasih Ustaz. Dan pemirsa Lentera Kolbu, inilah pengantar awal dari Ustaz juga kepada kita semua terkait tema kita di sore hari ini, makna syukur dalam kehidupan sehari-hari. Jadi ketika kita sudah bersyukur, kelapangan hati itu kan kita dapat, Ustaz, ya. Betul, ya. Tapi ketika kita kufur, nah malah sebaliknya, Ustaz, ya. Baik, kita akan melanjutkan kembali untuk tema kita di sore hari ini, dan jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Lentera Kolbu, Sucikan Hati, Inspirasi Diri.
Baik, terima kasih saudara masih bersama kami di Lentera Kolbu Sucikan Hati Inspirasi Diri. Bagi Anda yang baru saja bergabung bersama kami di sore hari ini, tema yang kami angkat adalah makna syukur dalam kehidupan sehari-hari. Tadi kita sudah mendengarkan penjelasan singkat dari Ustadz Yuda terkait dengan makna syukur dalam sudut pandang Islam. Nah Ustadz, kita sudah mendapatkan pertanyaan juga dari pemirsa yang sudah mengirimkan pertanyaan Ustadz. Nah pertanyaan seperti ini. Assalamualaikum Ustadz. Ketika kita ingin menaikkan standar keinginan yang kita raih dan melebihi batas kemampuan kita, bagaimana hukumnya Ustadz apabila kita melakukan hal tersebut dan terkadang kita merasa tidak bersyukur dan tidak puas dengan pencapaian yang sudah kita raih sebelumnya? Ya, kami selalu menyampaikan cara memandang hidup ini adalah tergantung bagaimana perspektif kita. Oke. Kalau kita menjadikan hidup ini seperti ajang balap sepeda, balap motor dan semisalnya, begitu ya. Intinya kalau kita menjadikan hidup ini sebagai pertandingan, ya, perlombaan, maka ya, kita satu harus senantiasa bersiap diri. Yang kedua, tadi ya harus senantiasa menerima ketika orang lain lebih cepat dari kita, ketika orang lain menyalip kita, maka agar tidak rusak hati kita, tidak hancur mental kita. Yang kita lakukan adalah bukan menggerutu. Kenapa orang ini menyusul saya? Kenapa orang ini lebih cepat daripada saya? Yang kita lakukan harusnya apa? Adalah senantiasa memperbaiki, mengevaluasi diri, kemudian melakukan loncatan ya drastis agar kita dapat menyusul orang tersebut. Nah, tetapi kalau kita tidak siap menjalani hidup yang demikian, maka anggaplah hidup ini sebagai sebuah perjalanan, bukan sebuah perlombaan. Kalau sebuah perjalanan ketika ada orang yang menyusul kita, ketika ada orang yang lebih cepat daripada kita, maka persilahkan saja. Setiap orang punya targetnya masing-masing, ya. Nah, silakan dia lebih cepat dari kita, silakan dia menyusul kita, ya. Tetapi ya kita pribadi cukup ya persilakan mereka, cukup berikan jalan untuk mereka dan kita nikmati perjalanan kita. Nah, maka itu yang akan membuat hidup kita senantiasa bersyukur atas apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Nah, tetapi kalau tadi kita merasa kurang ya, jadi bisa jadi dalam kaitannya untuk meningkatkan pencapaian, tentu seseorang itu harus punya target. Bukan pula bermakna syukur kemudian kita jadi melambat, menurun produktivitasnya, begitu ya. Kemudian kita udahlah segini dapatnya, tidak melakukan evaluasi, tidak melakukan ya inovasi, ini juga keliru ya. Kenapa? Karena kalau kita fahami bahwa dunia ini merupakan mazra'atul akhirah, dunia ini adalah ladang untuk akhirat kita, tentu kita akan sebanyak-banyaknya ya melakukan hal-hal yang produktif dalam rangka untuk memperbanyak pahala akhirat kita, seperti itu. Nah, sehingga jika kita sudah betul-betul ya melakukan hal demikian, tentu orang yang bersyukur dalam konteks mensyukuri apa yang sudah Allah Subhanahu wa taala berikan dari ikhtiar yang dia maksimalkan. Nah, nanti dia juga punya gandengan dengan makna tawakal. Syukur dan tawakal. Banyak orang salah paham, udah syukurin aja. Memang itu pemberian Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia merasa punya pembenaran, ya, punya legitimasi untuk bermalas ria, ya, punya legitimasi untuk tidak produktif, punya legitimasi untuk tidak berinovasi. Keliru, ya. Justru harusnya ya ini kaitannya dengan hasil akhir. Ya, jadi sebelum itu hal yang ingin kita lakukan harusnya kita lebih matang seperti itu ya, lebih matang, lebih memaksimalkan ikhtiar kita, lebih memaksimalkan strategi kita. Nah, dan kita harus punya target-target ya. Nah, jadi salah besar kami selalu katakan ya ke jemaah atau ke beberapa murid-murid kami di pesantren bahwa memang betul ya kita punya konsep qada dan qadar, kita punya konsep takdir. Yang dengan itu kalau kita iman dengan baik akan memudahkan kita bersyukur. Ya. Tetapi ingat, bukan kemudian kita berpangku tangan. Tidak. Kenapa? Karena dalam pepatah Arab disebutkan ya, at-tadbir nisful ma'ashi. Jadi manajemen itu adalah separuh kehidupan. Justru ketika kita meninggalkan manajemen hanya bertumpu pada
takdir yang sudah Allah tetapkan, kemudian menjadikan dalih syukur, kita menjadi orang yang bermalas-malasan, menjadi orang yang tidak cekatan, ya, tidak berprinsip, tidak bertanggung jawab, seperti itu ya. Ini keliru ya. Justru kita tidak dikatakan tidak bisa melakukan perjalanan, bahkan separuh perjalanan kalau kita tidak punya manajemen. Ya. Nah, kita ingin melakukan satu journey, satu perjalanan, tentu kita akan punya manajemen. Saya akan berangkat jam sekian, saya akan berangkat tanggal sekian, ya. Perjalanan yang ditempuh adalah sekian jam. Rute yang akan saya kunjungi di tempat tersebut adalah ini. Seperti itu ya. Nah, maka dengan demikian, apakah jadi atau tidak berangkatnya, ya, urusan belakangan. Nah, minimal kita sudah punya planning sehingga seandainya memang jadi, kita tidak akan kocar-kacir, tidak akan keteteran seperti itu. Kata sahabat mulia Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, ya, al-haqqu bilan nizam yughribuhul batil bin nizam. Kebenaran yang tidak dimanajemen dengan baik, diatur dengan baik, akan dikalahkan dengan keburukan, dengan kejahatan dimanajemen dengan baik. Jadi kalau kita ingin hidup kita baik, tentu harus kita manajemen dengan baik. Nah, cuman masalah hasil akhir nanti. Nah, itu sekali lagi adalah hak prerogatif Allah. Kalau kita sudah yakini itu, di Quran Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya, ayat yang sangat bagus. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fil kitab." Tidak ada sesuatu apapun yang menimpa diri kalian ataupun menimpa dunia ini illa fil kitab, kecuali sudah Allah tetapkan di Lauhil Mahfuz min qabli an nabraha, bahkan sebelum kami merealisasikannya. Sudah Allah tetapkan rezeki sekian, jodohnya sekian, ya. Sudah Allah tetapkan, ya. Tujuannya untuk apa, ya? Sebelum kami realisasikan min qabli an nabraha, ya, tujuannya likaila ta'sau ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum, supaya kalian tidak putus asa, tidak kecewa atas apa-apa yang terluput dari genggaman tangan kalian. Ya, apa saja yang sudah kalian usahakan atau yang sedang kalian usahakan ternyata lepas, ya, tidak dapat, tidak bisa kita capai, atau pencapaiannya tidak sesuai dengan ekspektasi kita, dan supaya kita tidak hanyut dalam euforia pencapaian kita. Ya, banyak orang kadang-kadang menjadi sombong, menjadi congkak, menjadi jumawa ketika apa yang sudah dia rencanakan sesuai dengan apa yang ia rencanakan, kemudian, ya, setiap usaha dia berhasil dan sukses, dia mencapai puncak karir, kemudian dia merasa ini semua adalah hasil jerih payah saya, ini semua karena kedisiplinan saya, ini semua karena saya bekerja satu hari 18 jam misalnya. Tidak, ya. Ingat tadi, sudah Allah tetapkan. Cuman kalau Allah sudah tetapkan, Allah akan bukakan jalannya, Allah akan mudahkan jalannya, seperti itu. Nah, jadi supaya kita tidak sedih ketika kehilangan dan tidak sombong, tidak jumawa ketika mendapatkan itu. Ya, jadi kalau seandainya kita pahami konsep ini, maka insya Allah, ya, kita akan jadi orang yang semakin, ya, perfect dalam setiap tindak tanduknya, karena dia akan terus berevaluasi, dia terus akan memaksimalkan ikhtiar, dia terus akan memanajemen setiap halnya dengan baik, tapi dia tidak akan menjadi orang yang mudah putus asa. Ketika apa-apa yang dia inginkan, dia rencanakan tidak sesuai keinginan, dan tidak menjadi orang yang sombong, begitu. Akan tetap humble. Siap, Ustaz. Itu yang sudah bertanya nanti semoga bisa terjawab untuk pertanyaannya. Nah, Ustaz, ketika kita merencanakan sesuatu terkadang dimudahkan oleh Allah, terkadang juga disulitkan. Betul. Ketika sudah mencapai capaian tersebut, kadang-kadang kita merasa bangga untuk diri kita sendiri, dan lupa terhadap nikmat yang diberikan oleh Allah sendiri. Dan bagaimana sih, Ustaz, sebenarnya cara kita mensyukuri dengan baik setiap nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala? Ya. Kita harus senantiasa ingat dan fahami bahwa kita ini umat Islam yang di dalam tuntunan rukun iman kita memiliki konsep qada dan qadar. Sebagaimana ayat yang sudah kita nukil tadi, ya. Apapun yang berlaku pada diri kalian atau pada alam semesta ini, semuanya sudah Allah Subhanahu wa taala tentukan di Lauhil Mahfuz namanya. Seperti itu. Nah, sehingga kalau kita memahami konsep demikian, kita tidak akan mudah putus asa, ya. Kita tidak akan gampang bersedih, seperti itu. Ya, bahkan kita akan menjadi pribadi-pribadi yang struggle, ya, pribadi-pribadi yang berkomitmen, pribadi-pribadi yang bertanggung jawab, memiliki jiwa juang yang tinggi, seperti itu, ya. Nah, kenapa? Karena
perjuangan adalah milik kita, Ya. tetapi kemenangan adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Ini saya nukil dari perkataan Sultan Ertugrul ya. Jadi kata beliau, perjuangan adalah milik kita. Bagus sekali. Ya. Ini konsep konsep tawakal dan syukur. Jadi tawakalnya kita berjuang, kita berusaha memaksimalkan daya dan upaya, potensi yang kita miliki, tetapi kita juga harus ingat ya, kemenangan milik Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah beri atau tidak itu hak prerogatif Allah. Kadang-kadang Allah itu sengaja membatalkan, sengaja menggagalkan Ya. apa yang sudah kita rencanakan dengan baik, dengan matang dalam rangka satu, ya, ingin menjatuhkan kesombongan dari diri kita. Oke. Supaya kita tidak menjadi pribadi-pribadi yang sombong. Nanti faliyadzubillah, naik sedikit levelnya, merasa lebih baik dari orang lain, akhirnya meremehkan orang lain. Kan sombong itu kan konsepnya begitu kata Rasulullah. Batarul haq wa ghamtun nas, menolak kebenaran dan meremehkan manusia, meremehkan orang lain. Nah, naik lagi levelnya nanti ya, merasa dia orang yang punya power di lingkungan sekitarnya. Naik lagi levelnya jadi kayak Fir'aun, ngaku Tuhan gitu. Ya, akhirnya mendeklar bahwa dia Tuhan. Sombong. Kenapa? Karena merasa bisa menyelesaikan apapun dengan daya dan kemampuan dia. Padahal tidak sama sekali. Makanya sengaja dibikin gagal oleh Allah kadang-kadang supaya kamu tahu kamu itu tidak memiliki daya dan upaya kecuali dengan pertolongan Allah. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim, seperti itu. Nah, juga yang kedua supaya apa? Terkadang ya, supaya kita semakin merasa lemah, semakin merasa butuh pertolongan, semakin mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kami katakan ini seolah-olah seperti surat undangan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, surat undangan daripada Allah Subhanahu wa taala, dibikin kita sulit, dibikin kita susah, dibikin gagal setiap usaha kita, supaya tadi ya kita datang kepada Allah, minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala, minta bantu kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga ketika apa yang sudah kita rencanakan mungkin gagal di langkah pertama, tetapi akhirnya Allah wujudkan di langkah kedua, ketiga, atau bahkan ke-10. Selagi kita tadi menjadi manusia-manusia yang struggle, kita memahami konsep qada dan qadarnya Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan sangat-sangat bersyukur melihat ini semua adalah campur tangan Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Baik. Ya. Intinya setiap kegiatan yang kita lakukan ataupun aktivitas yang lainnya pasti ada campur tangan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Baik itu keberhasilan ataupun kesuksesan kita. Baik, di saat ini dari Ibnu Abbas dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, dua kenikmatan yang kebanyakan manusia tertipu olehnya, yaitu kesehatan dan waktu luang. Ini ceritanya bagaimana Ustaz pandang Islamnya? Jadi Nabi SAW menyampaikan nikmatani ya, dua nikmat yang maghbubatani ya, katsirun minan nas ya, kebanyakan kama qala Rasulullah SAW, kebanyakan dilalaikan oleh manusia. Yang pertama as-siha wal faragh, kesehatan dan waktu luang. Ini memang relate ya. Kita tuh kalau sehat ya, mati-matian ngejar dunia. Ya, betul ya. Kadang-kadang sholat yang cuman sekian menit, satu kali dalam sehari ya, paling berapa sih, 10 menit paling lama sholat itu ya, rasanya berat gitu. Tapi kalau untuk workout ya, nge-gym 3 jam oke. Ya, masih sehat, mumpung sehat gitu kan. Kemudian jogging ya sekian kilometer oke, atau cycling, naik sepeda dan semisalnya. Ya. Nah, maksudnya ketika kita sehat ya, jadi supaya jangan kesehatan ini melalaikan kita daripada maksud dan tujuan kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Telah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada aku. Sarana ibadah itu Allah amanahkan berupa kesehatan fisik yang sehat. Bukankah hampir seluruh kami katakan ya, ibadah zahir ya, itu berkaitan erat dengan fisik ya. Dia merupakan ibadah-ibadah yang sangat erat kaitannya dengan kebugaran tubuh. Ya, kita katakan salat misalnya. Salat membutuhkan tubuh yang sehat. Walaupun kelak ada rukhsah, ada keringanan. Kata Nabi, sholli qa'iman, salatlah engkau jangan berdiri. Fa illam tastati' fa qa'idan. Kalau enggak mampu berdiri, lagi sakit, kakinya lumpuh atau semisalnya, boleh duduk. Tapi akan kita rasakan beda. Ketika kita sehat, jangankan berdiri, lari pun kita kuat. Itu maksud, jangan sampai lupa gitu loh. Dan banyak ini kita jumpai
Orang-orang ketika sakit baru ya menyesal. Dulu ya coba seandainya kalau saya puas-puasin sholat sunnah, ya mungkin saya nggak akan seperti sekarang begitu ya. Sekarang ini pengen sholat wajib ya, berdiri lama pun sudah berat, sudah sakit punggungnya, kakinya harus pakai kursi dan semisalnya. Nah seperti itu. Nah jadi ketika betul-betul kita memahami ini, maka ya kita akan melihat bahwa ini investasi yang harus kita jaga. Salat, haji juga dia membutuhkan fisik yang sehat, ya. Puasa juga sama, begitu kan? Harus membutuhkan fisik yang sehat. Itulah kenapa Imam Syafi'i mengatakan al-ilmu ilman, ilmu itu ada dua. Yang pertama at-tibyan, al-fiqhu, al-fiqhul adyan, ilmu fikih untuk menjaga agama. Tujuannya agar tata cara ibadah kita sesuai dengan bimbingan syariat. Yang kedua apa? Ya, adalah at-tib, ilmu kesehatan. At-tibu lil abdan, ilmu kesehatan untuk menjaga kesehatan tubuh kita. Ya, ilmu medis kalau kita katakan begitu ya, untuk menjaga kesehatan tubuh kita. Karena sekali lagi tubuh ini merupakan investasi dari Allah yang Dia amanahkan kepada kita, harus kita jaga. Kemudian waktu luang juga sama, ya. Waktu luang adalah waktu-waktu yang kita dituntut untuk menggunakannya seproduktivitas mungkin. Apakah untuk produktivitas dunia kita atau ukhrawiyah kita, ya. Nah, itulah kenapa ya Allah selalu bersumpah. Ya, jadi menggunakan objek qasam itu di beberapa kitab, di beberapa ayat Al-Qur'an atau surat di Al-Qur'an itu dengan waktu, wal fajri, demi waktu fajar. Kemudian wal laili, ya, wal asri, demi waktu atau demi masa. Seperti itu. Nah, kenapa? Karena tadi ketika waktu sudah mulai menyempit, kita sudah mulai banyak kesibukan-kesibukan, sudah mulai banyak tanggung jawab. Kadang-kadang jangankan untuk membaca Al-Qur'an satu juz, ya, satu lembar pun berat. Jangankan membaca satu lembar, satu muka pun sulit. Jangankan satu muka, kadang-kadang satu ayat pun sulit. Nah, maka mumpung ya masih punya keluangan waktu, gunakan untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mumpung masih diberikan kesehatan, gunakan untuk senantiasa banyak-banyak. Karena kalau sudah sakit, ya, sudah dekat waktunya, tidak akan ada lagi gunanya penyesalan demi penyesalan. Kenapa? Karena sudah Allah berikan kesehatan di masa engkau muda, mungkin kita keluangan waktu di masa engkau dulu masih luang, seperti itu. Oke, baik Ustadz. Nah, ketika kita sudah merasakan syukur, terkadang masih diuji juga sama Allah, Ustadz. Ya. Dan kita harus merasakan yang namanya kesabaran. Betul. Apakah rasa kesabaran ini adalah bagian dari rasa syukur, Ustaz? Ya, jadi sabar dia kadang-kadang kalau kami selalu menganalogikan seperti dua mata sisi koin, begitu ya. Orang syukur dia harusnya bersabar. Orang yang bersabar pasti akan memudahkan dia bersyukur, ya. Nah, di Quran Allah Subhanahu wa taala menjadikan sabar ini modal utama kita dalam menjalani hidup. Dan kami selalu katakan memang demikian keadaannya. Kita di dunia ini tidak punya modal apapun kecuali sabar. Ya. Dulu kita sabar ya, menjalani fase demi fase kehidupan kita. Ya, tidak bisa merangkak, ya. Tapi Allah Subhanahu wa taala berikan pertolongan dengan orang-orang yang mengasuh kita. Sudah mulai merangkak, ya. Kemudian kita ingin berjalan, sudah mulai bisa berjalan, ingin berlari dan semisalnya, sehingga kemudian Allah Subhanahu wa taala berikan kekuatan fisik bagi kita untuk menjadi mandiri dan semisalnya. Ini sebenarnya kan adalah tahapan-tahapan dalam proses kesabaran seperti itu. Nah, di Quran Allah Subhanahu wa taala menjadikan sabar itu sebagai modal utama. Modal utama kita agar satu, ya, bisa menjadi orang-orang yang struggle, orang-orang yang bertahan dalam badai apapun dari kehidupan kita. Kemudian yang kedua, agar kita mendapatkan, ya, rahasia yang Allah sembunyikan di balik kesulitan-kesulitan saat kita memilih bersabar. Ya, di Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walanabluwannakum bisyai'im minal khauf." Sungguh kami akan berikan ujian kepada kalian dengan sedikit ketakutan.
sedikit ketakutan. Ketakutan, kekhawatiran, takut miskin, takut tidak punya pasangan, takut tidak punya keturunan, takut musuh mungkin dan semisalnya. Tapi ini keniscayaan. Pasti akan kami berikan kalian ujian itu. Ya. Kemudian walju, kelaparan. Sulit ya untuk mencari makan, sulit untuk memenuhi keperluan hidup ya. Wa naqsim minal amwali wal anfus, kekurangan harta dan kekurangan jiwa. Kekurangan harta macam-macam caranya. Ya, kita di PHK dari tempat kerja, kemudian mungkin faliyadzubillah kena musibah. Kita banyak saksikan orang-orang yang terkena musibah kebakaran, bencana alam. Betapa banyak harta-harta yang dia telah diupayakan susah payah sekian puluh tahun habis dalam hitungan detik. Benar. Ya. Tetapi kalaulah seandainya kita kehilangan atau kekurangan harta, selagi kita masih punya Allah, kita masih punya pegangan, kemudian kita punya tekad yang kuat dan fisik yang sehat, insya Allah bisa digapai kembali. Tapi yang sulit kadang-kadang ya kekurangan jiwa. Orang-orang yang kita cintai ya diambil oleh Allah lebih dahulu dari kita. Orang tua kita, pasangan kita, guru kita, teman dekat kita, mereka yang mengisi kehidupan kita, mensupport kehidupan kita. Kemudian Allah Subhanahu wa taala ambil dan itu tidak ada gantinya. Tidak bisa digantikan, begitu kan? Nah, tetapi perhatikan apa yang Allah sampaikan di ujung ayat ini. Kata Allah, "Fabasyiris sabirin." Berikan kabar gembira kepada mereka yang bersabar kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa mereka yang bersabar ini? Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mereka yang apabila ditimpa musibah, mereka segera beristirja. Istirja itu ya bukan cuma ucapan di lisan mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, tapi dia hunjamkan ke dalam hatinya, inna lillahi, sesungguhnya kita ini milik Allah, tidak dimiliki oleh siapapun, tidak memiliki apapun, wa inna ilaihi raji'un, kita akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala kapanpun waktunya, berapa nominalnya, bagaimana caranya, terserah dia, karena kita milik Allah Subhanahu wa taala. Begitu kan? Nah, ketika sudah kesabaran tadi menjadi pegangan kita, apa yang Allah akan berikan? Ya, ulaika alaihim salawatum mir rabbihim wa rahmah. Orang-orang seperti inilah yang akan mendapatkan salawat dari Allah. Salawat dari Allah maknanya ampunan. Wa rahmah, dan rahmat daripada Allah, kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Kita ingin mendapatkan kasih sayang seseorang, kita harus berkorban dulu. Ya, sama ya. Allah berikan itu dengan syarat kamu harus siap berkorban. Seperti itu kan. Nah, mendapatkan rahmah, wa ulaika humul muhtadun, dan mereka inilah orang-orang yang akan diberi petunjuk oleh Allah, diberi bimbingan oleh Allah. Ketika dia sabar, makanya kami bilang tadi itu, kalau dia punya sabar, punya syukur bergandengan ya, maka dia akan senantiasa jernih pikirannya, hatinya akan senantiasa tenang. Nah, itu akan mudah bagi dia mencari celah-celah sempit, mudah bagi dia melihat ya kejernihan mungkin dalam sesuatu yang yang keruh seperti itu ya. Nah, jadi kalau kami katakan sejatinya musibah-musibah yang Allah berikan itu sebenarnya angin segar pembawa kabar gembira. Dengan syarat kita punya sabar. Kalau sudah sabar, maka akan ada kabar gembira di depan jalan yang menanti kita. Masalahnya ketika kita tidak sabar, kita tidak mau melanjutkan perjalanan. Kita berhenti di situ, kita stuck, kita putus asa. Begitu. Oke, baik, terima kasih Ustaz. Masya Allah, luar biasa sekali untuk penjelasannya. Dan kita masih satu segmen lagi untuk segmen kesimpulan Ustaz. Dan jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Lentera Kolbu, sucikan hati, inspirasi diri. Baik, terima kasih saudara masih bersama kami di Lentera Kolbu, sucikan hati, inspirasi diri. Dan kita masuk di segmen terakhir dengan tema kita, makna syukur dalam kehidupan sehari-hari. Kita akan mendengarkan langsung untuk kesimpulan dari Ustaz Yuda. Silakan. Baik. Pemirsa semua yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala.
apapun yang kita jalani dalam kehidupan ini sejatinya merupakan puzzle-puzzle yang harus dengan sabar kita susun, ya. Dengan itulah kelak kita akan melihat gambaran utuh bahwa takdir Allah Subhanahu wa taala akan begitu indah. Dengan demikian kita akan sangat mudah mensyukuri apapun yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, apapun yang kita jalani. Maka jangan pernah kemudian menjadikan setiap hal yang terjadi di dalam hidup kita sebagai bahan untuk kita mencela Allah Subhanahu wa taala. Sebagai bahan untuk kita berputus asa. Kadang-kadang sebagian orang menjadikan kebahagiaan hidup dia pada ukuran dan standar yang dimiliki oleh orang lain. Ya, maka kalau demikian keadaannya selamanya kita tidak akan pernah bisa merasa syukur, tidak akan bisa merasa bahagia. Kenapa? Karena standar kebahagiaan setiap orang berbeda-beda. Kalau kita menjadikan standar kebahagiaan kita adalah standar kebahagiaan orang lain, maka siap-siaplah kita akan mengalami kekecewaan demi kekecewaan. Ya, kita akan sedikit demi sedikit tergerus rasa syukurnya. Itulah kenapa Nabi mengatakan jika dalam urusan dunia hendaknya kita melihat kepada orang yang di bawah kita. Ya, dalam kenikmatan dunia. Kita lihat orang yang di bawah kita, mungkin kita saat ini belum punya rumah sendiri, masih ngontrak. Lihat orang di bawah kita yang tidak punya rumah sama sekali, tinggal di kolong-kolong jembatan. Ya, jangankan untuk mengontrak, kadang-kadang sudah menunggak sekian bulan kemudian diusir, akhirnya terlunta-lunta, tidur di emperan-emperan ruko dan toko. Seperti itu. Kita kadang-kadang melihat mungkin enak kalau saya punya mobil, ya. Tetapi kita tidak melihat orang-orang yang kadang-kadang jangankan mobil, jangankan motor, dia kaki pun tidak punya. Ya. Maka kita hendaknya bersyukur. Ya, kalau kita tidak punya mobil, alhamdulillah saya masih punya motor. Tidak punya motor, alhamdulillah saya bisa pesan Grab, taksi online dan semisalnya. Ya, kalaupun tidak punya, alhamdulillah saya masih punya 2 modal kaki yang bisa saya gunakan jalan. Masalahnya mau atau tidak, masalahnya gengsi atau tidak. Sekarang itu yang jadi persoalan. Tetapi kalau dalam urusan akhirat, kita hendaknya melihat kepada orang di atas kita. Dan ini yang banyak luput dari kita. Ya, lihat orang rajin sholat ke masjid, nggak apa-apa, yang penting saya sudah sholat 5 waktu walaupun nggak ke masjid. Jangan, harusnya kita melihat mereka, bagaimana saya bisa ikut jejak mereka, bahkan melompati mereka. Kalau mereka 5 kali sholat, ya, ke masjid, ya, saya tambahi lagi, bukan cuma sholat 5 waktu, saya sholat duha juga, saya sholat tahajud juga, saya sholat witir juga. Begitu, saya juga baca Al-Quran. Nah, seperti itu. Jadi kalau dalam kenikmatan-kenikmatan dunia, agar mudah kita mensyukuri nikmat Allah, lihat orang di bawah kita. Tapi kalau dalam kenikmatan-kenikmatan agama, akhirat, kita lihat orang di atas kita supaya kita semangat mengejar mereka. Jadi ketika demikian keadaannya, kita tidak akan mudah ditipu dan diperdaya oleh ya dunia yang semu, dunia yang sebentar juga akan kita tinggalkan, cepat ataupun lambat, seperti itu. Nah, maka pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini yang harusnya senantiasa kita fahami supaya hati kita menjadi hati yang kaya, hati yang lapang, yang penuh dengan syukur. Itulah sejatinya yang akan membuat seseorang itu ya hidupnya bahagia dan dia akan menjadi manusia paling kaya. Kenapa? Karena tadi rasa syukurnya banyak sehingga hatinya lapang, siap diisi dengan apapun yang sudah Allah Subhanahu wa taala takdirkan dalam kehidupan dia. Begitu, wallahu a'lam bishawab. Demikian dapat kami sampaikan. Yang lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Yuda telah berbagi ilmu di sore hari ini. Dan saudara, terima kasih Anda telah menyaksikan Lentera Kolbu, Sucikan Hati, Inspirasi Diri. Saya Frigerana Setiawan mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Kita berjumpa lagi di lain kesempatan insyaallah. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.